Ketika seseorang diam, itu bisa berarti lebih dari yang kita duga. Ini bukan hanya tentang kesibukan atau lupa. Di zaman sekarang, di mana kita lebih sering memeriksa ponsel daripada mendengarkan perasaan kita, keheningan adalah sebuah pilihan. Jika Anda terjebak dalam pikiran yang berlebihan, memikirkan semua yang terjadi pada malam hari, saatnya untuk bangun. Sebelum kita melanjutkan, tekan tombol suka dan berlangganan untuk mendapatkan informasi lebih lanjut yang bisa mengubah cara pandang Anda terhadap keheningan. Setelah Anda memahami ini, Anda tidak akan membiarkan kekurangan kata-kata orang lain mengganggu ketenangan Anda. Bayangkan Anda berada di stadion besar, dalam kegelapan, dan semua orang terdiam. Awalnya mungkin terasa tidak nyaman, bahkan menakutkan. Namun, seiring waktu, Anda menyadari bahwa keheningan itu memiliki bobot, itu hidup. Itulah ketenangan sebelum badai. Keheningan dalam suatu hubungan juga demikian. Ia bukan sekadar ketiadaan, tetapi membawa pesan tersendiri. Pertanyaannya adalah, apakah Anda cukup kuat untuk memahaminya? Diam itu seperti cermin. Ia tidak memberitahu Anda apa yang ingin Anda dengar, tetapi mencerminkan kenyataan. Terkadang ia menguji Anda. Terkadang ia mengungkapkan kebenaran yang sulit dihadapi. Dan terkadang ia menunjukkan di mana kekuatan Anda berada. Namun banyak pria cenderung panik dan berusaha mengisi keheningan dengan kata-kata, berpikir mereka bisa memaksa jawaban dari seseorang yang sudah memberikan isyarat melalui keheningan. Marcus Aurelius pernah menulis, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Jika Anda menyadari hal ini, Anda akan menemukan kekuatan. Ini juga berlaku untuk keheningan. Anda tidak bisa mengendalikan ketika seseorang mengabaikan Anda, tetapi Anda bisa mengendalikan reaksi Anda. Apakah Anda akan meragukan diri sendiri atau tetap tegar seperti gunung saat diterpa angin? Mari kita hancurkan salah satu kebohongan yang sering kita katakan pada diri sendiri. Mungkin mereka terlalu sibuk. Tidak ada orang yang terlalu sibuk untuk membalas orang yang mereka hargai. Kita hidup di dunia di mana orang menghabiskan waktu berjam-jam di media sosial dan menonton acara hingga larut malam. Jika mereka diam, itu bukan soal waktu, tetapi prioritas. Kebenaran ini mungkin menyakitkan, tetapi akan membebaskan Anda. Namun, ada sisi menarik dari keheningan. Ia seperti permainan poker. Seseorang mungkin bersikap tenang, ingin melihat apakah Anda akan mengungkapkan perasaan Anda terlebih dahulu. Apakah Anda akan menunjukkan emosi Anda, atau tetap tenang dan membuat mereka bertanya-tanya apa yang Anda simpan di dalam hati. Itulah kekuatan stoicisme. Ini bukan tentang tidak merasakan, tetapi tentang tidak menyerah di bawah tekanan. Jika Anda saat ini menunggu balasan di ponsel, ingatlah bahwa keheningan mereka bisa menjadi pelajaran berharga bagi Anda. Keheningan itu bisa memotivasi Anda untuk bangkit lebih tinggi dari yang Anda bayangkan. Ingat, diam bukanlah akhir, itu adalah awal dari kejelasan. Jika Anda siap untuk mengubah cara pandang Anda, tuliskan afirmasi ini di kolom komentar. Aku bangkit dalam diam. Katakan, tunjukkan, percayalah. Karena dunia tidak menghargai mereka yang mengemis perhatian, tetapi memberi imbalan bagi mereka yang berani. Jadi tekan tombol suka, berlangganan, dan tetaplah bersama saya untuk menggali lebih dalam makna di balik keheningan mereka. Begitu Anda memahami ini, Anda tidak akan lagi takut pada ketenangan. Nomor 1, diam adalah sebuah ujian. Seringkali orang lebih jujur dalam diam daripada melalui kata-kata. Teman-teman, Anda perlu membiarkan hal ini meresap. Meskipun diam terasa seolah tidak ada, sebenarnya ada banyak yang tersimpan. Ini bisa menjadi penentu apakah Anda akan kuat atau lemah. Ketika orang diam, itu mungkin adalah ujian. Mereka tidak berbicara, tetapi mereka menanyakan sesuatu tanpa kata-kata. Apakah kamu baik-baik saja tanpaku? Atau apakah kamu butuh dukungan? Bayangkan Anda di atas panggung, di bawah sorotan, dan penonton terdiam. Tidak ada sorakan atau tepuk tangan, hanya keheningan. Apa yang Anda lakukan? Apakah Anda panik dan terburu-buru? Atau apakah Anda tetap tenang dan menyampaikan pesan Anda dengan percaya diri? Inilah ujian sebenarnya. Panggung adalah kehidupan, dan penontonnya adalah orang-orang di sekitar Anda. Diam mereka bukan berarti mereka tidak peduli, melainkan ada tekanan ekspektasi. Mereka ingin melihat apakah Anda bisa bertahan atau tidak. Diam bisa membuat orang merasa tidak nyaman. Pikiran Anda dipenuhi pertanyaan.
Apakah saya melakukan kesalahan? Apakah mereka kehilangan minat? Ketakutan mulai merayap masuk, tetapi inilah kenyataannya. Anda tidak kehilangan akal sehat. Anda sedang diuji, dan ujian tidak pernah nyaman. Ujian dirancang untuk menguji ketahanan Anda. Mengapa mereka menguji Anda dengan cara ini? Karena kata-kata bisa berbohong, tetapi diam jarang berbohong. Jika mereka menarik diri, reaksi Anda akan menunjukkan siapa Anda sebenarnya. Jika Anda mengejar atau meminta kepastian, Anda memberitahu mereka bahwa emosi Anda tergantung pada mereka. Namun jika Anda tetap tenang dan tidak terpengaruh, ujian itu justru bisa menjadi kesempatan bagi Anda untuk menunjukkan kekuatan. Seneca pernah berkata, "Kita tidak memiliki waktu hidup yang singkat, tetapi kita menyia-nyiakannya." Banyak waktu terbuang untuk mengejar perhatian dan mencoba mengisi kekosongan. Anda tidak perlu memahami semua itu. Kesunyian mereka sudah menjadi pesan. Mereka ingin tahu bagaimana Anda akan bertindak tanpa kehadiran mereka. Jika mereka tidak peduli, mereka bisa saja pergi, tetapi mereka tetap diam. Ini adalah observasi mereka terhadap Anda. Apakah Anda akan panik ketika kehilangan perhatian? Atau apakah Anda akan menunjukkan bahwa nilai Anda tidak tergantung pada perhatian orang lain? Kebanyakan orang gagal di sini. Mereka berpikir bahwa diam berarti mereka harus segera bereaksi. Mereka mengirim pesan atau melakukan hal-hal lain untuk mendapatkan perhatian. Tapi setiap kali Anda melakukannya, Anda tidak hanya gagal dalam ujian, tetapi juga menunjukkan bahwa Anda bergantung pada perhatian mereka. Mari kita hancurkan mitos ini. Kepedulian tidak dibuktikan dengan mengejar. Kepedulian ditunjukkan melalui kehadiran dan konsistensi. Mengejar seseorang yang diam hanya menunjukkan ketakutan Anda akan kehilangan mereka. Dan rasa takut tidak menarik rasa hormat. Marcus Aurelius berkata, "Jika Anda tertekan oleh sesuatu yang eksternal, rasa sakit itu bukan karena hal itu sendiri, tetapi karena cara Anda memandangnya." Ini juga berlaku untuk diam. Diam itu sendiri tidak menyakitkan. Keyakinan Anda yang membuatnya menyakitkan. Anda mungkin berpikir diam berarti penolakan atau bahwa Anda tidak cukup baik. Tetapi bagaimana jika diam hanya berarti mereka ingin melihat apa yang Anda lakukan tanpa mereka? Tiba-tiba kekuatannya berubah. Alih-alih takut, Anda bisa memanfaatkan keheningan itu. Memang sulit untuk tidak bereaksi ketika merasa diabaikan. Namun pertumbuhan tidak datang tanpa rasa tidak nyaman. Diam ini adalah ujian Anda. Setiap kali Anda memilih untuk tidak bereaksi, Anda membangun kekuatan dalam diri Anda. Dan inilah hal yang menarik. Mereka memperhatikan, mereka mengamati ketika Anda tidak terpuruk. Alih-alih mengevaluasi Anda, mereka mulai mempertanyakan perhatian mereka sendiri. Keheningan yang seharusnya membuat Anda hancur, justru menjadi ujian bagi mereka. Jadi, apa yang harus Anda lakukan saat keheningan datang? Berdirilah tegak. Fokus pada diri sendiri. Luangkan waktu untuk hal-hal yang benar-benar berarti bagi Anda. Anda tidak perlu membuktikan apapun kepada mereka. Buktikan kepada diri sendiri, karena diam bukan musuh Anda, tetapi guru Anda. Jika Anda menerima ini, itu akan menjadi kekuatan Anda. Ulangi ini dalam hati Anda. Kesunyian mereka adalah kekuatan saya. Ketika Anda berhenti takut pada keheningan, Anda akan menjadi tak tergoyahkan. Jika Anda pikir ini kuat, tunggu saja. Kebenaran berikutnya yang akan saya ungkapkan akan mengguncang pemahaman Anda tentang mengapa orang-orang diam. Kita baru saja memulai. Nomor 2, diam sebagai jawaban. Ketiadaan jawaban adalah balasan itu sendiri. Teman-teman, jangan ditutup-tutupi. Kita hidup di zaman di mana orang-orang membawa ponsel mereka seperti tabung oksigen. Notifikasi berdengung, layar menyala, saku bergetar setiap beberapa menit. Tidak ada yang terlalu sibuk untuk membalas. Jadi, ketika mereka diam itu seringkali menjadi jawabannya. Itu tidak selalu misteri. Itu tidak selalu teka-teki yang menunggu untuk dipecahkan. Terkadang itu adalah respons paling jujur yang pernah Anda dapatkan, karena mereka bahkan tidak repot-repot menutupinya dengan kata-kata. Bayangkan ini, Anda mengetuk pintu, Anda mengetuk sekali, tidak ada jawaban. Anda mengetuk lagi, tetap tidak ada. Pada titik tertentu, Anda harus menyadari bahwa bukan karena mereka tidak mendengar Anda, melainkan karena mereka memilih untuk tidak membuka.
Itulah arti diam, pintu yang tertutup. Dan inilah kejutannya. Anda berdiri di sana mengetuk lebih keras dan lebih keras tidak akan membuat pintu terbuka lebih cepat. Malah, itu membuat Anda terlihat putus asa, tak berdaya, seperti Anda tidak tahu kapan harus pergi dengan bermartabat. Sekarang saya tahu apa yang merasuki kepala Anda, tapi mungkin mereka hanya sibuk. Mungkin mereka tidak melihatnya. Mungkin ponsel mereka mati. Ini adalah kebohongan yang kau katakan pada diri sendiri untuk meredakan sengatan keheningan. Tapi jauh di lubuk hati, kau tahu kebenarannya. Kau pernah melihat mereka mengunggah cerita. Kau pernah melihat mereka aktif online. Kau pernah melihat mereka menanggapi orang lain. Namun denganmu tidak ada apa-apa. Teman-teman, itu bukan kesibukan, itu pilihan. Dan ketika seseorang memilih untuk tidak memberimu perhatian, inilah saatnya untuk menerima isyarat itu dan mendapatkan kembali perhatianmu. Menyakitkan, bukan? Karena keheningan lebih sulit dilawan daripada kata-kata. Jika mereka menghinamu, kau bisa membantah. Jika mereka mengkritikmu, kau bisa membela diri. Tapi keheningan membuatmu terombang-ambing. Ia meninggalkanmu dengan pertanyaan, alih-alih jawaban. Dan itulah mengapa ia begitu menyakitkan, karena kau terpaksa mengisi kekosongan itu. Tapi inilah perubahannya. Alih-alih mengisi kekosongan itu dengan keraguan diri, mulailah mengisinya dengan kejelasan. Jika mereka ingin berbicara denganmu, mereka akan melakukannya. Jika mereka ingin tetap terhubung, mereka akan menemukan jalan. Keheningan mereka bukanlah kegagalanmu, itu keputusan mereka, dan keputusan menunjukkan prioritas. Marcus Aurelius pernah berkata, jika seseorang membenciku, itu masalah mereka. Satu-satunya kekhawatiranku adalah tidak melakukan sesuatu yang pantas dihina. Terapkan itu di sini. Keheningan mereka bukan tentang dirimu yang tidak berharga. Itu tentang mereka yang menunjukkan posisimu dalam daftar prioritas mereka. Dan tahukah kau, itu informasi yang berharga. Menyakitkan, ya, tetapi berharga karena memberimu kejelasan. Itu membebaskanmu dari mengejar hantu, dari membuang-buang waktu mengetuk pintu yang tertutup. Bayangkan sebuah stasiun radio. Kau menyetelnya, tetapi yang kau dengar hanyalah suara statis. Awalnya, kau pikir mungkin itu radiomu. Mungkin kau tidak menyetelnya dengan benar. Kau memutar tombol, memeriksa antena, bergerak di sekitar ruangan. Tetapi apapun yang kau lakukan, yang kau dengar hanyalah suara statis. Pada titik tertentu, kau menyadari itu bukan dirimu. Sinyalnya tidak datang dari pihak mereka. Itulah arti diam. Kau terus mencoba menyesuaikan diri, tetapi kenyataannya adalah sebaliknya. Sisi telah berhenti menyiarkan. Dan inilah mengapa ini begitu sulit. Karena sifat manusia membenci ketidakpastian. Pikiran Anda lebih suka mempercayai kebohongan yang menenangkan daripada menghadapi kenyataan yang menyakitkan. Jadi Anda meyakinkan diri sendiri tentang alasan, kesibukan, gangguan, waktu yang buruk. Tapi teman-teman, inilah kenyataan pahitnya. Diam seringkali merupakan kebenaran yang tidak Anda inginkan, tetapi kebenaran yang Anda butuhkan. Dan begitu Anda menerimanya, Anda berhenti mengejar, berhenti meragukan, berhenti menguras energi Anda pada seseorang yang telah menjawab tanpa kata-kata. Ya sulit untuk ditelan, ya itu menyakitkan. Tapi apakah Anda lebih suka hidup dalam harapan palsu atau berjalan dalam kebenaran? Karena orang yang terus menunggu keheningan akan menjadi tawanannya. Dia memeriksa ponselnya setiap 5 menit, jantungnya berdebar kencang setiap kali bergetar, hanya untuk melihat notifikasi, spam atau informasi cuaca terbaru. Sementara itu, hidup berlalu begitu saja. Tetapi orang yang melihat keheningan sebagai jawaban, dia mendapatkan kembali kebebasannya. Dia meletakkan telepon, mengangkat tujuannya, dan melangkah maju dengan kejelasan. Jadi inilah afirmasi Anda untuk hari ini. Saya menerima keheningan sebagai kebenaran. Tuliskan di komentar. Tunjukkan pada diri sendiri. Biarkan dunia melihat bahwa Anda tidak lagi terbelenggu oleh pesan dan panggilan yang tak terjawab. Nomor 3, diam sebagai bentuk kekuasaan. Seseorang yang membuat Anda marah akan mengendalikan Anda. Teman-teman, ingatlah bahwa diam tidak selalu berarti bingung atau sibuk. Kadang-kadang diam adalah tentang kontrol. Percaya atau tidak, ketika seseorang diam terhadap Anda, itu bukan karena mereka tidak tahu apa yang harus dikatakan. Itu karena mereka tahu betul efek dari diam tersebut pada Anda.
Diam bukan berarti ketiadaan, itu adalah strategi, itu adalah permainan kekuasaan. Bayangkan sebuah papan catur, semua bidak menunggu, setiap gerakan memiliki arti. Sekarang bayangkan semuanya tidak bergerak sama sekali. Mereka hanya duduk, menatap, dengan tangan terlipat, dan wajah yang tidak bisa dibaca. Apa yang terjadi? Anda merasa tidak nyaman. Anda mulai meragukan langkah Anda. Anda mengetuk jari, menggeser kursi, atau mungkin membuat keputusan terburu-buru hanya untuk mengurangi ketegangan. Itulah triknya. Keheningan mereka menjadi alat dalam permainan. Langkah yang tak terduga karena mereka memilih untuk tidak bergerak. Disinilah rasa takut muncul. Anda bertanya-tanya, apakah mereka kehilangan minat? Apakah mereka menghukum saya? Apakah saya melanggar batas? Haruskah saya melakukan sesuatu untuk menarik perhatian mereka kembali? Jantung Anda berdebar, pikiran Anda berputar, dan tiba-tiba Anda mengikuti irama yang mereka buat tanpa perlu bergerak. Itulah kekuatan keheningan sebagai senjata. Ini adalah catur emosional, dan jika Anda tidak memahami permainannya, Anda akan kalah tanpa menyadari bahwa Anda sedang bermain. Sekarang mari kita bicarakan kebohongan yang sering diucapkan. Banyak orang berkata, jika mereka diam, itu berarti mereka tidak peduli. Namun tidak selalu demikian. Terkadang diam berarti mereka sangat peduli, tetapi tidak ingin Anda mengetahuinya. Mereka ingin membalikan keadaan. Mungkin Anda pernah berada di posisi yang lebih kuat. Mungkin Anda bersikap tegas. Mungkin Anda menegur mereka untuk sesuatu yang tidak mereka sukai. Kini, diam menjadi cara mereka untuk membalas. Bukan pertengkaran keras atau kata-kata marah, hanya ketiadaan. Hanya penarikan diri yang cukup membuat Anda merasa gelisah dan meragukan diri sendiri. Anggap saja seperti ini. Diam bisa menjadi tali kekang yang tidak terlihat, tidak mengikat leher Anda, tidak dipaksakan, tetapi tali yang Anda pegang sendiri ketika Anda bereaksi. Setiap kali Anda memeriksa ponsel, memutar ulang percakapan terakhir, atau menulis dan menghapus pesan, itulah saat tali kekang itu mengencang. Dan yang terburuk adalah mereka tahu itu. Mereka menyadari bahwa diam itu kuat karena mereka merasakannya berpengaruh pada Anda. Marcus Aurelius pernah berkata, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa di luar. Sadari hal ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Anda tidak bisa mengendalikan apakah mereka memilih diam sebagai senjata, tetapi Anda bisa mengendalikan apakah Anda membiarkannya menguasai Anda atau tidak. Anda bisa memilih untuk melepaskan diri. Anda bisa memilih untuk melihat diam bukan sebagai sinyal untuk mengejar, tetapi sebagai sinyal untuk tetap diam. Karena orang yang tidak menyerah dalam diam adalah orang yang merusak permainan. Saya tahu ini sulit. Rasanya tidak wajar untuk tidak menanggapi penarikan diri mereka. Naluri kita adalah memperbaiki, mengejar, dan menguatkan hubungan. Tapi teman-teman, tanyakan pada diri sendiri. Siapa yang sebenarnya punya kekuatan? Orang yang terus-menerus butuh kepastian, atau orang yang bisa tetap tenang saat kepastian ditahan? Siapa yang menang? Orang yang berputar-putar, atau orang yang berdiri teguh? Setiap kali Anda menahan dorongan untuk bereaksi, Anda mengirimkan pesan diam Anda sendiri. Anda tidak mengendalikan saya. Izinkan saya bercerita. Jake pernah menegur seseorang karena tidak konsisten. Daripada membantah, orang itu malah terdiam. Hari berganti minggu, tetapi Jake tidak mengejar. Dia tidak mengirim pesan ganda atau mengawasi media sosial mereka. Dia tetap diam. Dan tahukah Anda apa yang terjadi? Beberapa minggu kemudian, mereka kembali menyukai unggahannya, mencoba menguji keadaan. Mengapa? Karena diam sebagai permainan kekuasaan hanya berhasil jika Anda membiarkannya. Dan Jake menolak berperan sebagai orang yang putus asa. Itulah rahasianya. Diam mereka bukan tentang Anda. Ini tentang mereka yang mencoba mengubah keadaan. Tapi Anda tidak perlu lagi mengikuti permainan mereka. Anda bisa menulis naskah Anda sendiri. Anda bisa memilih untuk melihat diam sebagai kelemahan yang menyamar sebagai kekuatan. Atau Anda bisa mengubahnya menjadi bahan bakar untuk pertumbuhan Anda sendiri. Karena tidak ada yang lebih mengganggu seseorang selain menyadari bahwa diam mereka tidak mengendalikan Anda. Itu justru memperkuat Anda. Jadi inilah afirmasi Anda untuk hari ini. Diam mereka tidak bisa menggerakkan saya,